Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman membuat nasi gandul khas Pati, Jawa Tengah ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah teman-teman, untuk membuat nasi gandul kita butuh beberapa bumbu yang sangat sederhana dan sering banget kita temukan di dapur kita ya. Nah, buat kalian yang sering masak, bumbu-bumbu ini pasti selalu ada di dapur deh ya. Atau lagi yang kalian suka banget sama rempah-rempah, pasti ini semua ada di dapur kalian ya. Nah, kita ke bumbu yang dihaluskan dulu. Di sini saya sudah siapkan bumbu yang dihaluskan. Nah, di sini terdiri dari sekitar 7-8 siung bawang merah. Ini bawang merahnya kecil-kecil. Kalau gede kalian pakai 7-8 aja. Lalu di sini ada 5 siung bawang putih. Ini saya juga pakainya kecil-kecil jadi kelihatannya banyak ya. Jadi kalau gede kira-kira 5-6 aja nggak apa-apa. Ini ada 2 buah cabai rawit supaya ada nuansa pedasnya tapi nggak sampai bikin pedas ya. Nggak berasa kok ya. Nah, kalau kalian memang benar-benar nggak mau pedas sama sekali, kalian boleh skip ya. Tapi untuk cabai ini, 2 ini itu memberikan warna yang sedikit berbeda dengan kuah bumbu nasi gandul ini ya. Nah, di sini ada 4-5 buah kemiri ya. Lalu di sini ada sekitar 2 ruas jahe. Lalu di sini ada sekitar 2 ruas kencur ya. Lalu di sini ada sedikit terasi, asal ada aja, kira-kira 1/4 sendok teh gitu. Lalu sedikit biji pala, ya, ini biji palanya 1 ruas gitu, ya. Lalu di sini juga ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, ini yang sudah saya gongseng dan saya giling ya. Biasanya saya selalu sedia gitu. Lalu di sini 1/4 sendok teh jinten. Nah, untuk bumbu yang lain yang dicemplungin aja, kita ada 2 buah serai, 2-3 lembar daun salam. Ini 4 buah cabai rawit ungkelan aja nanti dicemplungin di kuahnya. Lalu di sini ada 2-3 ruas lengkoas. Ya. Nah, kali ini saya akan pakai daging. Ini daging sapi bagian sengkel kembang, ya. Nah, buat kalian yang pengen bikin pakai daging sandung lamur juga boleh. Biasanya pakainya sandung lamur ya, teman-teman. Nah, sandung lamur itu lebih gampang untuk lunaknya ya. Nah, tapi saya lebih suka ada nuansa dari lemak-lemak dikit, tapi nggak sampai berlemak banget. Jadi saya pakai sengkel kembang ya, teman-teman. Nah, ini udah saya presto setengah jam, ya. Baru saya gunakan, ya. Jadi kalian presto dagingnya dulu setengah jam dengan daun salam seperti ini supaya dagingnya itu nggak amis, ya. Lalu kalian sisihkan, ya. Nah, di sini saya juga udah sediakan sekitar 700 ml santan yang cukup kental, ya. Jadi saya nggak bilang kental banget, tapi ini cukup kental, nggak encer ya teman-teman. Nah, nanti untuk kuahnya lagi saya akan tambahkan kaldu dari mempresto si dagingnya ini. Nah, gampang kan bahan-bahannya? Nah, bahan yang lain tentu saja kita akan pakai merica, garam, lalu juga di sini saya juga pakai gula merah ya. Gula aren ini yang bikin nanti warna kuahnya itu agak coklat-coklat gitu loh teman-teman. Nah, ini lebih kurang sekitar 1-2 sendok makan ya. Oke, ya. Nanti kalau untuk penyajiannya, saya juga udah bikin telur pindang dan juga nanti ada tempe goreng, ya. Mau tempe goreng, mau tempe bacem bisa aja. Tapi saya nggak terlalu suka tempe bacem, jadi saya bikinnya tempe goreng aja yang lebih gampang gitu ya. Nah, langsung aja kita bikin. Pertama saya akan giling dulu bahan-bahan yang dihaluskan. Tadi saya haluskannya tuh pakai minyak goreng ya, jadi saya nggak pakai air. Jadi untuk kita numis bumbunya itu langsung aja nih ditaruh di kualinya ya, jadi nggak perlu minyak goreng lagi. Apinya kecil aja untuk pertama kalinya supaya nggak langsung gosong gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini, tumis dulu karena udah ada minyaknya. Kita aduk aja terus sampai dia itu wangi ya teman-teman. Kalau kalian rasa kurang minyak, kalian boleh tambahkan lagi sedikit. Nah, seperti itu. Kita aduk-aduk terus, apinya sedang, jangan terlalu besar nanti cepat gosong. Masukkan juga si serainya, daun salamnya biar wangi, lalu lengkuasnya masukin. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Nah, ini sepertinya nih udah cukup, udah wangi banget, warnanya juga udah kecoklatan gitu. Kita masukin aja dagingnya. Nah, ini daging setengah kilo ya teman-teman, jadinya tuh nggak terlalu banyak banget ya. Nah,
kita aduk-aduk sebentar dengan bumbunya. Nah, seperti ini. Nah, udah diaduk sama bumbunya, langsung kita masukkan si santannya dulu ya. Nah, biasanya kalau nasi gandul itu banyak ya kuahnya. Nah, ini baru santannya doang. Nanti kalau dirasa kalian kurang, kuahnya dirasa kurang, nah bisa dikasih kaldu sapi tadi ya. Ini kita masak sampai dagingnya bener-bener empuk ya teman-teman. Ya kalau di presto setengah jam itu nggak sampai empuk-empuk gimana sih ya, tapi udah cukup empuk ya buat kita ungkep. Ini kita ungkep dulu sampai dia mendidih ya teman-teman. Mau ditutup juga boleh biar lebih cepet. Di kaldu dulu juga boleh ya. Nih saya akan kasih kuah dari si ininya dulu ya, kuah dari kaldu sapinya, kira-kira jadiin 1 liter ya. Lalu garam lebih kurang 1 sendok teh, kasih 1 sendok teh dulu. Kasih merica setengah sendok teh boleh, mau 1 sendok teh peres juga boleh. Kalau kalian suka yang ini banget boleh dikasih agak banyak. Kasih sedikit kaldu, mau kaldu ayam boleh, kaldu sapi juga lebih enak ya. Saya kasih sekitar 1 sendok teh aja. Lalu ini kita aduk-aduk. Nah, ini udah mulai mendidih nih teman-teman ya. Nah, setelah dia mulai mendidih ini, kita akan masukkan si gula merahnya ya. Nah, gula merahnya biasanya saya tuh suka diiris-iris dulu baru dimasukin, supaya ini ya gampang meltingnya. Ini saya masukin ya gula merahnya. Gula merah ini yang bikin warnanya jadi nanti cantik banget gitu ya, warnanya kecoklatan cantik gitu. Nah, ini sedep-sedepan cabai rawitnya masukin aja. Nah, kalau kalian nggak suka ada sedep-sedepan atau pedes-pedesan dari cabai rawit, boleh di skip ya, bebas. Nah, ini kita godok aja dengan api kecil ya, sampai dia lembut sempurna ya. Nanti kita akan kasih sedikit kecap manis supaya warnanya lebih cantik lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah hampir jadi, udah cakep banget. Masih kurang sedikit garam, kita akan kasih sedikit kecap manis supaya warnanya jadi lebih cantik. Nah, sedikit aja ya, ini 1 sendok makan aja, karena gula merahnya tadi sudah cukup bikin kuahnya cantik. Nah, kuahnya tuh coklat-coklat gimana gitu ya, jadi ada bagian merah-merahnya tapi juga ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau kalian penggemar nasi gandul, kalian akan tahu warnanya yang saya maksud itu kayak apa ya. Nah, ini kalau di kamera tuh lebih terang, kalau aslinya itu nggak seterang itu ya, nggak sekuning yang di kamera ini ya. Nah, ini nanti kalau udah ngeresep banget nih sama si daging-dagingnya, kita akan sajikan nih teman-teman. Nah, kita tunggu sebentar, nanti kita sajikan ya. Nah teman-teman, ini udah jadi nasi gandulnya. Cara penyajiannya seperti ini yang saya bilang tadi. Tuh, ini udah ada nasi. Langsung aja kita taruh si ini kuah gandulannya ini ya. Nah, ini dagingnya dulu kita taruh di sampingnya kayak gini. Nah, sama kuahnya ya teman-teman. Nah, kayak gini sama kuahnya. Jadi kalau mau makan, kalian tinggal taruh aja nih kuah gandulannya di sini. Kalau mau kalian mau taruh di tengah-tengah dagingnya juga boleh ya. Jadi ini cara penyajiannya tuh kayak nasi ayam Semarang gitu. Nah, ini ada telur, saya udah bikin telur pindang, taruh aja di sampingnya kayak gini. Tinggal kita taburi dengan bawang goreng bagian atasnya seperti ini. Nah, kalau kalian mau nambahin kecap manisnya boleh banget, ditambahin aja kecap manisnya kayak gini. Jangan lupa harus disajikan juga dengan sambal ya. Ini sambal cara bikinnya gampang, sambal soto biasa. Jadi kayak bawang putih,
cabai rawit atau cabai merah, kalian boleh campur semua, direbus ya, lalu diulek ya. Setelah diulek dikasih garam dikit, kasih air ya. Nah itu langsung disajikan tuh kayak gini sambalnya ya. Nah ini kita kasih aja sedikit di samping kayak gini. Nah udah jadi deh. Ini dia nasi gandul khas Pati ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini jadi inspirasi juga buat keluarga kalian. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!